posisi strategis yang secara KTT G20 mendatang yang akan diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tanggal 15 sampai 16 November merupakan KTT dan forum ekonomi utama dunia yang sangat penting. Karena G20 memiliki posisi strategis yang secara kolektif mewakili 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, atau setidaknya 85% perekonomian dunia. Berhubung banyaknya ketidakpastian, peristiwa, dan krisis yang sangat besar telah terjadi di tahun ini, terutama setelah pecahnya konflik Rusia-Ukraina, ledakan pipa gas Nord Stream, Uni Eropa yang semakin kacau, pemogokan kerja para buruh di Prancis, ataupun gonjang-ganjing politik Inggris yang tidak menentu dengan turunnya Perdana Menteri baru Liz Truss yang hanya menjabat 45 hari, dan sebagainya, menyebabkan perekonomian negara di dunia menghadapi masalah dan tantangan yang sangat besar. Akibatnya, perombakan tatanan politik dan ekonomi global akan semakin dipercepat. Pada saat bersamaan, Kongres Nasional ke-20 PKC juga baru saja berakhir, sehingga banyak negara-negara di dunia pasti akan berfokus mempelajari kebijakan China, dan kemudian memikirkan bagaimana melakukan kerjasama yang lebih mendalam dengan lokomotif dunia dan perekonomian terbesar kedua dunia ini. Bisa ditebak dalam 2022 G20 Bali Summit nantinya, selain membahas berbagai tantangan besar yang dihadapi masyarakat global, pasti juga akan menjadi momen penting bagi negeri Panda. Serangkaian gagasan dalam penanganan krisis ekonomi dunia dari China akan semakin mempengaruhi banyak negara anggota KTT G20 Bali. Alasannya sangat sederhana, karena Amerika Serikat sebagai negara paling adidaya di dunia tidak kompeten, tidak memiliki garis atau kebijakan yang jelas dalam memimpin dunia. Paman Sam hanya peduli mempertahankan posisi hegemoniknya di dunia. Meskipun semua negara memahami jelas tentang sikap Amerika Serikat ini, namun mereka hanya bisa membungkam mulutnya. Sebaliknya, China di sisi lain adalah pendukung yang sangat pragmatis untuk saling menghormati, kesetaraan, dan kerjasama yang saling menguntungkan dalam mempromosikan pembangunan komunitas dengan masa depan bersama bagi seluruh umat manusia. Setelah Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis China, banyak kebijakan China akan menjadi lebih jelas, sehingga China mau tidak mau pasti akan menjadi pusat dan fokus di KTT G20 Bali. Mungkin banyak netizen akan bertanya, mengapa China bisa begitu persuasif? Jawabannya, karena pada KTT G20 di Bali, Presiden Joko Widodo akan menunjukkan kepada dunia hasil pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibangun China untuk Indonesia. Misalnya, pada tanggal 16 Oktober lalu, pemasangan box girder di seluruh jalur kereta cepat Jakarta-Bandung telah diselesaikan. Ini berarti bahwa saluran peletakan rel kecepatan tinggi telah dibuka sepenuhnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek penting kerjasama Indonesia-China dalam inisiatif Belt and Road atau pembangunan jalur sutra modern. Program ini tidak dibangun oleh China sendiri, melainkan joint venture antara perusahaan China dan Indonesia, disingkat KCIC. Standar kecepatan kereta cepat ini akan mencapai 350 km per jam, dengan menempuh jarak sepanjang 142,3 km. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB hanya memerlukan waktu tempuh 40 menit. Artinya, jauh lebih cepat dibanding waktu tempuh kereta reguler yang kini bisa mencapai 4 jam. Tidak seperti Jepang atau negara barat lainnya, China telah melakukan TT atau Technology Transfer ke Indonesia, yang tidak hanya menciptakan 15.000 lapangan kerja bagi Indonesia, tetapi juga melatih banyak talenta teknis Indonesia. Kereta cepat Jakarta-Bandung direncanakan resmi mulai digunakan pada bulan Juni 2023. Ini akan menjadi kereta tercepat pertama di Asia Tenggara, sekaligus kebanggaan Indonesia.
Indonesia memilih kereta cepat China karena Presiden Joko Widodo mengunjungi China dan Jepang, dan akhirnya mengkonfirmasi untuk mengadopsi teknologi kereta cepat China setelah membandingkannya dengan Shinkansen Jepang. Salah satu poin pendukung terpenting adalah bahwa China bersedia menyediakan dana terkait dan transfer teknologi terkait. Contoh yang sangat kontras dengan Indonesia adalah India. India memilih kereta cepat Shinkansen Jepang pada waktu itu, karena Jepang bersedia memberi India persyaratan pinjaman yang sangat menggiurkan. Rencana awalnya adalah memulai konstruksi pada tahun 2018, dan secara resmi mulai dioperasikan pada tahun 2022 tahun ini. Namun sayangnya sejauh ini belum banyak kemajuan pada high-speed railway di India. Anda dapat merujuk ke video YouTube saya mengenai kegagalan proyek kereta cepat Shinkansen Jepang di India beberapa saat yang lalu. Saya yakin semakin banyak negara akan memahami bahwa kerjasama dengan negeri Panda benar-benar dapat membantu kemajuan dan kemakmuran negara mereka sendiri. Seiring kereta cepat China mulai beroperasi di Indonesia. Berhubung kemampuan manufaktur, konstruksi, dan infrastruktur China jauh lebih kuat daripada negara maju manapun. Dengan keefisiensian daya konstruksi yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah, serta lebih stabil dan dapat diandalkan. Setelah kereta cepat Jakarta-Bandung berhasil dioperasikan, bisa dipastikan akan semakin banyak negara di Asia Tenggara yang ingin menggunakan teknologi kereta cepat China. Hari ini, high-speed railway telah menjadi kartu nama China yang cukup mempesona bagi dunia. Sehingga ke depannya, pembangunan kereta cepat Pan-Asia atau Asianism akan semakin dipercepat. Kesimpulannya, kereta cepat China melambangkan kekuatan ilmiah dan teknologi modern China, menandai kemampuan manufaktur dan konstruksi China yang membawa manfaat bagi kemakmuran seluruh umat manusia. Sama seperti negara-negara Uni Eropa yang membeku di musim dingin saat ini karena kekurangan gas alam Rusia. Mengapa warga Uni Eropa jauh hari panik mulai mempersiapkan dan membeli serangkaian set pemanas dari China? Jawabannya adalah karena kualitas tinggi, harga murah, dan pengiriman cepat buatan China. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!